Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita hari ini, Sabtu tanggal 17 Februari 2024, tertulis di kitab Yesaya pasal 29, ayat yang ke-14. Isinya demikian. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sangat mengingini kita agar kita hidup sebagai orang yang percaya, dipenuhi dengan hal-hal yang berguna bagi semua. Kita diingini oleh Tuhan untuk proaktif menyatakan kebaikan Allah. Kebaikan Allah tersebut adalah bermuara kepada kehidupan yang baru bagi setiap orang, terkhusus bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang diistimewakan untuk menjadi berkat bagi dunia sekitar kita. Sama halnya dengan bangsa Israel yang dipilih oleh Allah menjadi umatnya. Namun pilihan Tuhan atas umatnya memang bukan salah. Tetapi umatnya, bangsa Israel, menyikapi pilihan Allah adalah tidak sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Mereka melakukan hal-hal ibadah hanya sebatas mulut, namun hati mereka menjauh dari Tuhan. Bukan hanya terkhusus bagi satu kelompok tertentu, tapi mereka atau ke mereka yang diharapkan untuk memberikan panduan hidup dalam hal meningkatkan kesejahteraan umatnya atau umat Israel. Mereka gagal paham dan gagal untuk melakukannya. Mereka hanya memperkaya diri sendiri tanpa mengindahkan mereka-mereka yang pantas diperhatikan. Apakah itu janda-janda, fakir miskin, mereka terlupakan. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan mereka agar mereka jangan dalam hal teori atau hanya sebatas bibir dalam hal beribadah. Jangan hanya di situ giat atau sering, tetapi di dalam peribadatan mereka sepatutnya mendekatkan hati kepada Tuhan. Berarti hati sebagai pusat atau sentral kehidupan adalah Tuhan sangat ingini
untuk semakin dekat kepada Tuhan. Orang yang dekat hatinya kepada Tuhan adalah mereka yang selalu merindukan untuk melakukan hal-hal yang berhubungan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan hanya untuk berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, tetapi di perkataan dan perbuatan kesehariannya akan selalu mendekatkan kepada apa yang Tuhan ingini. Beda dengan hanya beribadah hanya sebatas mulut tanpa hati yang dekat. Mereka giat, rajin bernyanyi berdoa, tapi tidak mau dan tidak mampu melakukan apa yang mereka ungkapkan. Maka boleh dikatakan mereka adalah memiliki sikap yang disebut dengan kemunafikan. Muka nabi, pikiran kotor. Saudaraku, untuk hal itulah Allah melalui Yesaya mengingatkan bahwa Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban yang menakjubkan, yaitu mereka yang menganggap diri lebih dalam hal kebaikan, namun tanpa perbuatan, Tuhan akan melupakannya, Tuhan akan menghukumnya. Maka belajar dari pengalaman bangsa Israel yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itulah yang mengingatkan kita, marilah saudaraku, hidup kita adalah hidup yang diberikan oleh Tuhan, atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan hanya sebatas verbal, tetapi juga melalui aksi atau perbuatan. Dengan hal itulah kita akan memuliakan nama Tuhan, dan kita akan merasakan sukacita, dan hidup kita menjadi berguna bagi orang lain. Kita berguna ketika kita mau memperhatikan, atau kita berguna ketika kita di dalam apa yang kita katakan satu dengan perbuatan. Maka marilah hidup satu kata dengan perbuatan. Jangan hanya di perkataan bagus, dipuji orang tanpa perbuatan. Tetapi yang harusnya adalah perkataan dan perbuatan maunya melakukan perbuatan-perbuatan atau keinginan-keinginan Allah. Saudaraku, biarlah firman Tuhan yang menyapa kita hari ini agar tetap setia untuk mendatangkan kebaikan Allah dan sukacita Allah. Dan biarlah juga hikmat yang kita terima, kepintaran dan kebijakan yang kita terima dari Tuhan, kita gunakan untuk memuliakannya. Amin, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami agar kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami selalu kami gunakan untuk semakin memuliakan dan meninggikan Tuhan. Satu kata dengan perbuatan, atau hidup yang dipenuhi dengan ketulusan dalam perkataan dan perbuatan, itu yang Tuhan kehendaki, agar kami semakin mensesuaikan diri dan perbuatan kami kepada hal-hal yang diingin Tuhan. Biarlah Roh-Mu menuntun dan mengajari kami dan memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Oras.